Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiranti dengan NIM D1A023245. Saya dari kelas F. Saya di sini mau sedikit mereview tentang praktikum mikrobiologi. Acara yang pertama itu median, sterilisasi, dan inokulasi. Dari yang median dulu. Oke. Untuk median, untuk pengertiannya adalah median adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangan pada median tersebut. Untuk median itu fungsinya itu terbagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk secara kuantitatif sendiri yaitu berdasarkan isolasi dan identifikasi. Contohnya itu ada bakteri PDA sama MRSA. Dan yang kualitatif itu merupakan memperbanyak dan perhitungan, contohnya pada bakteri NA dan PCA. Macam-macam dan fungsi nutrien median itu terdiri dari 6. Yang pertama itu ada air itu sebagai oksigen dan pelarut nutrien. Dan yang kedua itu pepton sebagai sumber anorganik. Terus ada garam mineral itu sebagai penyusun sel. Terus ada karbohidrat sebagai sumber C. Terus ada agar sebagai pemadat. Terus ada dextrose itu sebagai sumber energi. Syarat media itu ada 5. Yang pertama itu median harus mengandung nutrien yang digunakan mikroorganisme agar tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Yang kedua itu memiliki pH yang sesuai dengan mikroorganisme. Dan yang ketiga itu tidak mengandung komponen yang lain dan zat penghambat lainnya. Dan yang keempat itu steril dan terkontaminasi sebelum digunakan mikroorganisme. Dan yang kelima itu ada temperatur umumnya biasanya pada bakteri patogen suhunya itu 37 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya itu ada klasifikasi median, yaitu terdiri dari 3 berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisinya, dan berdasarkan tujuannya. Untuk yang pertama itu berdasarkan bentuknya itu median padat, median agak padat, dan median cair. Untuk median agak padat sendiri yaitu merupakan median yang terbentuk padat atau seperti agar. Terus kisarannya itu 1,5 sampai 1,8%. Contoh bakterinya itu ada PCA, PDA, MRSA, MBA. Terus yang kedua itu median agak cair itu adalah median yang terbentuk padat. Contohnya itu ada NB dan NFB. Untuk yang ketiga itu ada media cair, media yang berbentuk cair. Terus contohnya itu ada NB sama LB. Terus yang berdasarkan tujuannya itu ada tiga. Yang pertama itu median selektif. Median selektif yaitu digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan mikroba sesuai yang diinginkan dan menekan pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Contohnya pada MBA. Untuk yang kedua itu ada median isolasi, adalah mengisolasi suatu mikroba menjadi kultur murni dan sesuai kebutuhan mikroba. Contohnya pada NA dan PDA. Untuk yang ketiga itu ada median pengayaan, adalah median memperbanyak mikroorganisme target sehingga pada saat pengulturan jumlah mikroba yang tidak diinginkan itu tidak dalam jumlah besar. Contohnya pada bakteri NB. Terus berdasarkan komposisinya itu yang pertama itu ada median sintetik dan median komposisi dan kompleks. Median sintetik itu adalah
median yang terbentuk dari kimia atau dalam pabriknya. Untuk yang kedua itu berdasarkan kompleks, yaitu terbentuk dari hewan dan tumbuhan. Macam-macam median itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada MRSA. MRSA sendiri yaitu median yang digunakan selektif yang diisolasi oleh bakteri asam laktat. Untuk ciri-cirinya itu kuning dan kecoklatan. Untuk yang kedua itu ada median MBA. MBA itu singkatan dari Ison Methylene Blue Agar. Adalah median yang digunakan selektif yang menumbuhkan bakteri Escherichia coli yang mengandung eosin yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya menumbuhkan bakteri gram negatif. Contohnya itu ciri-cirinya itu warnanya itu merah keunguan. Untuk yang ketiga itu ada bakteri Na Natrium agar. Itu adalah bakteri baik yang mengandung nitrogen. Untuk ciri-cirinya itu berwarna putih kekuningan. Dan yang keempat itu ada bakteri PCA. Bakteri PCA itu adalah plant count agar. Adalah bakteri yang biasanya bertumbuh jamur dan memiliki pH 4,556 dan menghambat pertumbuhan. Ciri-cirinya itu berwarna kecoklatan. Untuk yang kelima itu ada median PDA, potato dextrose agar. Itu adalah median yang biasa digunakan dalam perhitungan dan uji sampel. Untuk ciri-cirinya itu berwarna kuning pekat. Dan untuk yang terakhir itu ada median NB, natrium board. Itu biasanya digunakan untuk mengembangbiakan general. Untuk selanjutnya itu kita membahas tentang tadi kan udah klasifikasi median, dan selanjutnya itu kita membahas klasifikasi bakteri itu berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan suhu, ada berdasarkan oksigen, berdasarkan pH, dan berdasarkan pemecah substrat. Untuk yang pertama itu ada berdasarkan suhu. Untuk berdasarkan suhu itu terdiri menjadi 3. Yang pertama itu psiklonflik. Ada psiklonflik itu suhunya itu 0 sampai 20 derajat Celcius. Untuk yang kedua itu ada mesonflik. Mesonflik itu suhunya itu 20 sampai 45 derajat Celcius. Untuk yang yang satunya itu ada termoflik. Suhunya itu 45 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu berdasarkan oksigen. Berdasarkan oksigen itu ada yang pertama anaerob. Anaerob adalah mikroorganisme yang tumbuh menggunakan oksigen. Sedangkan yang anaerob itu adalah mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen dalam pertumbuhan. Anaerob juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada fakultatif dan sama obligat. Untuk yang selanjutnya itu berdasarkan pH. Untuk berdasarkan pH itu juga terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada asidoflik, neutroflik, sama alkaliflik. Untuk yang asidoflik itu pH-nya itu 1:1:5:5. Untuk yang neutroflik itu 5:5:8:5. Untuk yang alkaliflik yaitu 8:5:11:5. Untuk yang selanjutnya itu berdasarkan pemecah substrat. Untuk yang pertama itu ada proteolitik, adalah menghasilkan enzim protase. Yang selanjutnya ada lipotik. Lipotik itu menghasilkan enzim lipase yang menghidrolisasi lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketiga itu ada amilotik. Amilotik itu menghasilkan enzim amilase. Yang terakhir itu ada selulotik. Selulotik itu menghasilkan selulosa yang menghidrolisasi menjadi lebih sederhana lagi menjadi glukosa. Untuk yang selanjutnya itu kita membahas membahas tentang materi
Sterilisasi, untuk yang pertama itu ada pengertian sterilisasi adalah pembasmian mikroorganisme pada alat, bahan, dan yang lainnya dalam bentuk vegetatif maupun spora. Untuk tujuan sterilisasi yang pertama itu untuk mematikan mikroorganisme patogen pada alat dan bahan. Untuk yang kedua itu untuk mempertahankan aseptis pada alat dan bahan. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis sterilisasi. Jenis-jenis sterilisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fisik, mekanik, sama kimia. Untuk yang pertama fisik itu terbagi menjadi 2, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Untuk sterilisasi basah sendiri yaitu menggunakan autoclave dan alatnya itu jarum Osedan dan cawan Petri. Untuk yang sterilisasi kering itu menggunakan oven dan dilakukan sebelum inokulasi. Untuk yang selanjutnya itu ada yang mekanik. Untuk mekanik itu adalah contohnya itu adalah filler atau untuk fillernya itu terbagi menjadi 3, itu ada filler Seitz, ada filler Cambiard, sama filler Beckford. Untuk yang selanjutnya itu ada sterilisasi kimiawi. Sterilisasi kimiawi itu yang pertama itu menggunakan alkohol 70%, dan yang selanjutnya itu ada menggunakan disinfektan. Untuk yang selanjutnya itu ada mekanisme sterilisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada autoclave, terus yang kedua itu oven dan menggunakan alkohol 70%. Yang selanjutnya ada tahapan menggunakan autoclave. Yang pertama itu menyiapkan alat, dan yang kedua itu alat dibungkus oleh kertas, terus alat dimasukkan ke dalam autoclave, terus habis itu disterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk faktor yang mempengaruhi ada 6. Yang pertama itu ada jenis pemesanan, dan yang kedua itu ada suhu sel dan lama pemanasan, dan yang ketiga itu jumlah alat bahan yang digunakan, terus keberadaan spora yang digunakan, terus jumlah sel mikroorganisme, sama jenis bahan yang mengandung mikroorganisme. Untuk materi yang selanjutnya itu ada inokulasi. Untuk pengertian inokulasi sendiri adalah suatu mikroorganisme yang dipindahkan dari median lama ke median baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi dalam keadaan aseptis. Untuk tujuannya yang pertama itu pastinya untuk memindahkan mikroorganisme dari median lama ke median baru. Untuk yang kedua itu mengembangkan inokulum yang berada dalam median baru dalam keadaan steril. Untuk pengertian pengenceran yaitu adalah sejumlah pelarut dengan senyawa yang pekat. Untuk tujuannya yang pertama itu ada mengurangi kepadatan pada mikroba, yang kedua itu mempermudah perhitungan mikroba. Untuk mekanisme inokulasi itu ada 4. Yang pertama itu pastinya menyiapkan inokulum 1 mili, dan yang kedua itu inokulum 1 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan menghasilkan pengeceran 10 pangkat 1, dan yang kedua itu disiapkan inokulum 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan menghasilkan pengeceran 10 pangkat 2, dan yang ketiga itu disiapkan inokulum 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan menghasilkan pengeceran 10 pangkat 3. Untuk metode inokulasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada stek plat, penggesekan atau gores. Median inokulasi ini digunakan
dengan cara menggoreskan sampel mikroorganisme dengan cara menggoreskan pada cawan Petri dengan alat jarum osedean yang telah dipanaskan. Untuk yang kedua itu ada pour plate atau penuangan. Median inokulasi ini digunakan dengan cara mencampurkan median dengan median yang masih hangat dengan suhu 45 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan kembali. Dan yang ketiga itu ada spread plate atau media sebar, merupakan teknik isolasi yang mengisolasi mikroba kultur secara pulasan. Untuk yang terakhir itu ada swab atau ulas, adalah mikroba yang menggunakan katembat yang dibasahi oleh aqueous. Dan selanjutnya itu ada cara kerja pour plate. Yang pertama itu menyiapkan tabung reaksi, dan yang kedua itu menyiapkan inokulum 1 mili, terus tuang ke median cawan Petri, terus lalu itu ditutup, diisolasi dan dibalik, terus diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu amati koloni yang tumbuh. Untuk cara kerja yang stack plate, yang pertama itu ambil inokulum dengan jarum osedean, dan yang kedua itu pindahkan inokulum dengan cara menggesekkan ke permukaan median. Untuk yang kedua itu diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Terus habis itu ditutup dan diisolasi. Terus habis itu amati koloni yang tumbuh. Terima kasih.